bisa dijerat pasal 242 KUHP. Susi ART Putri Chandrawati terancam jadi tersangka. Jadi ini langkah majelis yang tepat menurut saya, toh disaksikan oleh semua pengunjung secara sidang terbuka, hanya tidak disiarkan langsung pada masyarakat yang bisa nanti terpengaruh atau bisa menyalah-nyalahkan bahwa saksi ini membuka semua, juga bisa mendukung. Karena kejujuran saksi ini memang perlu dihindari untuk sementara waktu ini. Tetapi sudah terbuka sekali kepada pengunjung. Jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim ataupun keterangan terdakwa yang menentukan. Nah, namun kami meminta bahwa tetap harus dihargai juga privasi dan komitmen orang-orang yang sudah membantu kasus ini, ya, apalagi yang sifatnya itu adalah orang-orang yang tidak mau dijelaskan ya siapa mereka bekerja di mana, bagaimana mereka mendapatkan kabar itu. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Tribunjambi.com. Jambi. Sidang perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Suparji Ahmad yang merupakan ahli hukum pidana menyebut sangat besar potensi lahir lagi korban baru. Dia menyebut ada potensi Susi menjadi tersangka setelah menjadi saksi untuk terdakwa berada Richard Eliezer pada sidang yang digelar di PN Jakarta Selatan Senin 21 Oktober 2022. Potensi menjadi tersangka bahkan terdakwa cukup kuat karena ada keterangan palsu. Ini yang disayangkan. Kenapa dalam situasi sekarang ini masih saja ada rekayasa yang menimbulkan korban baru? Ungkap Suparji Ahmad dikutip dari tayangan Kompas TV. Seorang saksi yang memberikan keterangan yang tidak benar bisa dijerat ancaman pidana sebagaimana diatur pada pasal 242 KUHP. Dikutip dari penjelasan tentang kesaksian palsu yang dimuat di dalam website Universitas Medan Area. Bila saat memberikan keterangan aksi memberikan keterangan yang tidak benar, hakim ketua sidang akan memperingatkan kepadanya agar memberikan keterangan yang sebenarnya. Hakim bisa mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia diduga tetap memberikan keterangan palsu sebagaimana ketentuan dalam pasal 174 ayat 1 KUHP. Apabila saksi tetap mengatakan suatu hal keterangan yang palsu, maka saksi bisa ditahan atas perintah hakim ketua sidang sebagaimana ketentuan dalam pasal 174 ayat 2 KUHP. Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Demikian bunyi pasal 174 KUHP. Ancaman hukuman yang bisa dikenakan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu, seperti yang diduga dilakukan Susi ART Putri Chandrawati, diancam pidana paling lama 7 tahun. Seseorang dinyatakan memberikan keterangan palsu apabila terpenuhi unsur sebagai berikut. 1. Adanya subjek hukum atau orang yang melakukan. 2. Melakukan perbuatan memberikan suatu keterangan palsu. 3. Perbuatan dilakukan dengan sengaja. 4. Keterangan dilakukan di atas sumpah berdasarkan undang-undang
atau janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah. 5. Dilakukan secara lisan maupun tulisan, baik secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut. Susi dicecar hakim, jaksa, dan pengacara. Perempuan yang bekerja sebagai ART Putri Chandrawati, Susi, menjadi perbincangan hangat setelah kesaksiannya di PN Jaksel. Kesaksiannya dianggap banyak pihak tidak jujur dan tidak konsisten. Ia pun berpotensi besar menjadi tersangka pada persidangan perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Barada Richard Eliezer. Susi dianggap memberikan keterangan bohong. Berkali-kali Susi diminta majelis hakim agar bersaksi secara jujur, tapi sejumlah keterangannya justru berbelit-belit. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso pada saat sidang itu mengatakan Susi akan dikonfrontir dengan Kuat Maruf. Besok Rabu dia akan di cross check dengan saudara Kuat. Kita lihat sendiri nanti pada saat dia berubah. Nanti kita tetapkan tersangka, kata Wahyu. Pernyataan hakim ini berawal saat jaksa penuntut umum mencecar Susi soal peristiwa di rumah Magelang. Pada persidangan perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Barada Richard Eliezer, Susi dianggap memberikan keterangan bohong. Berkali-kali Susi diminta majelis hakim agar bersaksi secara jujur, tapi sejumlah keterangannya justru berbelit-belit. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso pada saat sidang itu mengatakan Susi akan dikonfrontir dengan Kuat Maruf. Besok Rabu dia akan di cross check dengan saudara Kuat. Kita lihat sendiri nanti pada saat dia berubah, nanti kita tetapkan tersangka, kata Wahyu. Pernyataan hakim ini berawal saat jaksa penuntut umum mencecar Susi soal peristiwa di rumah Magelang. Ada pernyataan Susi yang dianggap tidak masuk akal, yakni ketika Susi mengaku disuruh Kuat Maruf untuk mengecek kondisi Ibu Putri. Pada keterangan Kuat Maruf di BAP, sopir keluarga Verdi Sambo itu mengaku sedang berada di teras rumah. Selanjutnya dari teras itu, Kuat mengaku melalui kaca jendela, dia lihat Yosua turun dari tangga mengendap-endap menuruni tangga. Ini kan berbeda dengan keterangan saudara yang mengatakan saat itu bersama Kuat sedang berada di garasi, kata jaksa. Sementara pada keterangannya di sidang saat itu, dia melihat dari kamarnya Brigadir Yosua lewat dari depan pintu kamarnya. Om Kuat masuk ke rumah, dekat TV, nyuruh saya untuk melihat ibu, kata Susi. Dari teras itu ada jendela enggak? Tanya jaksa. Ada, jawab Susi. Nampak tidak dengan anak tangga? Tanya jaksa. Terlihat Susi diam. Jaksa mengulangi pertanyaan yang sama. Saya tidak tahu, jawab Susi akhirnya. Jaksa kemudian mengatakan tidak masuk akal selama beberapa hari di Magelang tapi tidak mengetahuinya. Pada sidang ini majelis hakim juga sempat menanyakan kepada Susi bagaimana kondisi Putri Chandrawati di dalam kamar mandi yang disebut tergeletak. Kemudian Susi diminta untuk mempraktekkan langsung bagaimana kondisi Putri tergeletak.